Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan lanjutkan di konsep sistem informasi, di mana ini sebenarnya materi untuk membekali kalian semua dalam ke arah mana nanti aplikasi ataupun sistem informasi yang akan dibangun di proyek-proyek selanjutnya, terutama juga tugas akhirnya. Jadi ini kita bahas mau membuat produk dengan kriteria atau kategori apa, itu ada di sini. Jadi sebelum masuk ke sistem informasi, kita bahas dulu yang namanya sistem. Kalau udah terdengar kata sistem, pasti udah banyak sekali pengertian di dalamnya ya. Sistem baik secara yang umum, yang bukan terkomputerisasi atau komputer based ya, maupun yang komputer based. Jadi ini pengertian ada 4, dan sebenarnya masih banyak lagi pengertian dari banyak sumber, dan ini adalah yang saya sarikan, saya ambil. Yang pertama adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Ada kata kesatuan elemen yang saling berkaitan untuk tujuan tertentu, itu poinnya. Yang kedua, terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Bagian-bagian berkaitan beroperasi bersama. Yang ketiga, terdiri dari berbagai subsistem dan sistem, ada batasannya, saling terkait antar subsistem, dan dapat berupa masukan atau keluaran. Jadi dia gabungan dari subsistem dan sistem dengan segala batasan. Kemudian yang keempat adalah seperangkat elemen yang terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, elemen lain yang terorganisir dari dokumen tersebut yang digabungkan. Jadi sama pada prinsipnya, sistem itu adalah seperangkat atau berbagai bagian, elemen, komponen yang dia itu berkaitan, digabungkan untuk memang tujuan tertentu, ya, untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Itu sistem secara umum. Apapun ya, mau sistem yang ada di kota, di kantor, kemudian mungkin di keluarga juga ada sistem tersebut. Dan ini adalah karakteristiknya. Jadi karakteristiknya sistem yang pertama adalah komponen sistemnya itu banyak, ada beberapa komponen bagian yang saling berinteraksi, mempunyai sifat tertentu untuk menjalankan tugas atau fungsi dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. Kemudian ada batas sistem juga. Jadi sistem itu tidak ada batasnya ya, tapi ada batasnya, dimana memang hanya membahas tertentu, hanya mengelola tertentu, seperti itu. Lingkungan luar sistem, ada yang di dalam yang diatur di sistem, ada juga yang di luar batas sistem tersebut, tapi dia mempengaruhi juga mempengaruhi berjalannya sistem. Jadi lingkungan luar yang dia mempengaruhi jalannya sistem yang ada di dalam. Kemudian ada penghubungnya atau interface. Dia merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber daya. Jadi ketika sistem itu di dalamnya ada subsistem, ada bagian-bagian lain yang ada di dalam sistem tersebut, maka menggabungkannya dengan sebuah interface tertentu agar terhubung. Kemudian ada input, itu nilai objek data apapun ya yang dimasukkan ke dalam sistem, yang sifatnya dia adalah memasukkan ke sistem, itu disebut input. Kemudian output itu hasil dari sistem ketika sudah diolah di dalamnya. Jadi ada keluaran di situ, dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain. Kalau sistemnya itu ada sistem yang lain yang saling berkaitan atau di atasnya mungkin, dia bisa berupa input. Jadi output dari sistem A bisa menjadi
input dari sistem B dan seterusnya. Pengolah sistem suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi ini adalah proses bisnis utama dari sistem. Dia mengolah apa yang sudah diinput untuk dihasilkan outputnya seperti itu. Kemudian sasaran sistem itu batasan masukan dan keluaran dari sistem untuk suatu tujuan tertentu. Jadi sasarannya, tujuannya itu seperti apa, itu harus ada ya, harus dirumuskan untuk menjalankan sistem tersebut. Baik, dan ini adalah model sistem secara sederhana. Pada umumnya seperti ini, dia hanya berupa inputan, kemudian diproses oleh pemroses yang ada di dalamnya. Tentu di sini akan menjadi gemuk nanti kalau yang ditangani itu banyak. Jadi ini tergantung nanti bisnis apa proses yang dijalankan oleh sistem tersebut. Kemudian menjadi output. Output ini keluaran dari proses. Ketika sudah dimasukkan input, diproses, kemudian dia menghasilkan output. Kalau ini sistem tapi dengan ada pengendalian umpan balik. Jadi ada feedbacknya di situ, tidak hanya input, proses, output. Kalau yang tadi input, proses, output itu dia hanya stop di sini, ketika sudah mengeluarkan sesuatu ya udah hasilnya ya seperti ini, mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau dengan model sistem yang seperti ini, ada pengendalian umpan balik di situ, ada pengecekan dulu. Di sini dinyatakan ada sensor, mungkin bukan sensor juga bisa ya. Ada pengecekan gitu ya, checker. Kemudian setelah dicek, dikendalikan apakah dia sesuai standar enggak. Kemudian unit pengendalian ini juga ada yang namanya unit pengaturan. Jadi feedbacknya ini bekerja ya, dengan mengecek output yang dihasilkan itu apakah sesuai standar enggak. Mungkin kalau nggak sesuai standar, outputnya ini bisa jadi dikasih report yang nggak baik gitu misalkan, atau outputnya dibatalkan, bisa jadi seperti itu. Karena memang yang diakui adalah yang sesuai standar. Jadi ada proses pengecekan kembali untuk di-feedbackkan lagi ke sistem, dilempar kembali ke sistem untuk dilakukan proses selanjutnya. Oke, output yang tadi itu sudah beres, lakukan pemrosesan yang lainnya. Atau tunggu dulu, output yang tadi itu masih bermasalah, coba ulangi lagi prosesnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ada informasi. Informasi pun juga kalau dalam segi tata bahasa itu banyak sekali artinya gitu. Cuman ini hanya beberapa yang saya ambil, bahwa yang penting informasi itu adalah data yang telah diolah jadi bentuk yang memiliki arti, bisa penerima yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Keywordnya itu, jadi ada data yang diolah biar jadi informasi untuk pengambilan keputusan. Itulah informasi, memiliki arti ya. Jadi secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih bermanfaat dan berarti dalam pengambilan keputusan. Intinya itu, jadi dari data mentah itu yang data sepotong itu ya, jadi dia nggak menampilkan informasi secara lengkap, tapi cuma data yang dia itu diolah kemudian biar jadi informasi untuk mengambil keputusan manajerial. Jadi kalau cuma disodori data itu nggak ada artinya, karena memang hanya data, hanya mungkin ratusan baris data gitu ya, yang ada artinya untuk manajerial. Kecuali kalau sudah diolah menjadi informasi, bahwa nanti yang disajikan informasinya itu, ini ada data 100 ini misalnya, jumlahnya 100, kemudian yang kategori A ada 40, yang kategori B 60. Nah, itu kan sudah menjadi informasi. Si pihak manajer tidak lagi menghitung-hitung ya, jadi sudah tahu, jadi ini informasi yang bisa diambil dari ratusan data tersebut. Gitu. Cirinya, ada data yang telah diolah,
kemudian punya makna. Tentu karena mempunyai makna, dia berguna bagi user yang menerima informasi tersebut. Kemudian menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata untuk tujuan tertentu. Jadi ini ciri-ciri dari informasi. Keyword-keywordnya ini yang sudah yang dicetak kembali. Tadi disebut ada data. Sekarang apa itu data? Data itu menjadi sumber informasi. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Jadi ini juga banyak sekali pengertiannya. Tapi intinya di situ. Dia adalah fakta atau kejadian yang nyata. Merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu sistem informasi untuk menghasilkan informasi. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol, bisa huruf, angka, suara, sinyal, gambar, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Intinya dia mentah dan perlu diolah untuk bisa menjadikan sebuah informasi. Jadi beda ya, data dengan informasi itu suatu hal yang beda. Yang dibutuhkan oleh manajerial itu nggak cuma data, tapi informasi. Nah, stafnya itu yang harus mengolah apa yang menjadi data, apa yang menerima data itu kemudian diolah menjadi informasi yang bisa untuk mendukung keputusan. Nah, kemudian muncullah yang namanya sistem informasi atau SI ya. Jadi SI itu terdiri dari komponen-komponen seperti penyimpanan dan pengolahan data. Ada penyimpanan dan pengolahan, jadi diolah, kemudian hasil dari olahan tersebut disimpan di penyimpanan data itu. Perusahaan atau organisasi mengandalkan sistem informasi untuk melaksanakan dan mengelola operasi mereka, berinteraksi dengan pelanggan dan pemasok, dan bersaing di pasar. Jadi semua lah organisasi atau perusahaan itu pasti membutuhkan sistem informasi karena ada sesuatu yang dikelola di dalamnya untuk berinteraksi juga dengan pelanggan, dengan produk yang diproduksi atau disimpan, itu membutuhkan sistem informasi dengan pemasok, distributor ya, bahkan untuk bersaing di pasar. Jadi untuk mengelola mengetahui kompetitor gitu. Jadi apa yang saya lakukan, strategi apa yang saya jalankan agar saya menang melawan kompetitor tersebut. Nah, itu kan perlu informasi untuk mencari tahu apa yang dilakukan kompetitor, bagaimana respon pasar, bagaimana kepuasan pembeli, kayak gitu. Misal sebuah organisasi dapat menjangkau pelanggan mereka melalui internet untuk memproses akun keuangan dan mengelola sumber daya manusia mereka. Ini yang sangat sekarang sudah umum ya. Jadi satu organisasi atau perusahaan punya sistem sendiri, kemudian pelanggan-pelanggannya diminta untuk registrasi di situ untuk bisa mengontrol apa yang dibutuhkan, bahkan untuk bisa memesan online dan seterusnya. Pengguna lain dapat mengandalkan sistem informasi melalui layanan online seperti sosmed, layanan perbankan, dan seterusnya. Ini juga bisa dibilang sistem informasi ya, tapi umum sifatnya, bisa digunakan oleh banyak orang. Siklusnya mulai dari hasil tindakan yang kemudian dia menghasilkan data, datanya itu ditangkap ya, di capture, kemudian masukkan datanya itu ke sebuah sistem untuk diproses. Di dalam sistem itu ada pemrosesan data. Nah, data yang sudah diproses itu menghasilkan sesuatu ya. Sesuatunya itu disimpan ke storage, ke penyimpan, dan suatu saat kalau kita butuh data yang sudah diolah tadi untuk kita load ya, kita ambil untuk langkah selanjutnya, misalkan untuk proses selanjutnya, ya tinggal panggil aja di situ, panggil lumayan sih panelnya bolak-balik.
Kemudian setelah diolah melalui proses pengolahan yang mungkin tidak hanya sekali dua kali, tapi banyaknya beberapa kali untuk menghasilkan informasi yang valid, relevan gitu, maka dihasilkan sebuah output berupa informasi. Nah, informasi ini kemudian akan diterima oleh penerima, user yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian si penerima itu akan nantinya mempengaruhi tindakannya yang diambil, ya. Tindakan yang diambil oleh si penerima ini nanti akan dipengaruhi oleh output informasi yang ada di sini, seperti itu. Sama kalau simpelnya ya, kalian melihat-lihat di marketplace gitu ya, harga produk A sekian di toko A, harga produk A di toko B sekian, itu kan juga informasi. Dan apa yang kalian terima dari informasi tersebut itu yang akan menentukan keputusan apa yang diambil, mau beli di toko A atau toko B, seperti itu. Kemudian ini kalau sistem informasi itu ditarik dalam proses manajemen, ya, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dimana biasanya di suatu perusahaan itu ada satu pemimpinnya, CEO ya, Chief Executive Officer. Kemudian ini sebenarnya di malah kuliah manajemen sih. Cuman karena kita membahas sistem informasinya, kita perlu tahu juga sedikit di situ. Ada top management, middle management, lower management. Jadi makin atas itu pekerjaannya makin kecil, makin sedikit, tapi bebannya makin banyak, makin berat, ya, makin merujuk ke atas ini. Tapi makin ke bawah, makin banyak pekerjaan atau banyak bagian-bagiannya, cuman tanggung jawabnya ya sebatas pekerjaannya itu gitu. Kalau makin ke atas kan dia ada tanggung jawab ke bawahnya lagi gitu. Kalau yang paling bawah ya tanggung jawab di level bawah itu, seperti itu. Ada R&D, production, marketing, dan seterusnya. Ini biasa yang kita temui di staff-staff manajemen, di mana di dalamnya itu pasti ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, ya, itu pasti ada dalam sebuah manajerial. Dan inilah proses-proses inilah yang kita angkat menjadi sistem informasi yang kita terjemahkan dalam bahasa komputer menjadi sistem informasi. Jadi sistem informasi yang dibuat pasti di dalamnya ada mengatur tentang perencanaan, pengorganisasian, bisa jadi kepemimpinan, ya, dalam ada level-level itu, level-level user, kemudian ada pengendalian. Kalau komponennya secara umum, sistem informasi yang berbasis komputer tentunya itu ada hardware, software, kemudian telekomunikasinya, jaringannya, database-nya untuk menyimpan data, SDM yang mengoperasikan, dan di atas itu semua, hardware, software, telekomunikasi, database, sumber daya manusia, ada prosedur yang ngatur biar nanti tidak bebas gitu, tidak semena-mena adalah menjalankan sistemnya itu gitu. Jadi prosedurnya diatur, terutama yang ini SDM yang menjalankan. Kalau database, telekomunikasi, software, hardware ini kan dia nggak akan bisa jalan tanpa dijalankan oleh manusia. Otomatis pun di awalnya pasti di set, ya, otomatisnya mau seperti apa, seperti itu. Dan semuanya butuh prosedur yang mengatur. Kalau ini komponen sistem informasi tapi dengan pendekatan sistem, ya. Tadi di manajerial ada beberapa tentang apa yang dilakukan di proses itu, kemudian dibentuk seperti ini. Ada input, tadi objek-objek yang bisa kita buat, komponen-komponen yang kita bisa lakukan input di dalamnya, kemudian proses untuk pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, penyimpanan, pengambilan, pelaporan, penyebaran,
dan seterusnya. Mungkin ada banyak sekali proses yang dilakukan di sini, hingga akhirnya dia menghasilkan sebuah output berupa informasi. Jadi sistem informasi ya kurang lebih modelnya seperti ini. Ada input, kemudian inputnya itu diproses dengan berbagai tugas, berbagai subproses di situ untuk menghasilkan sebuah informasi. Informasinya pun juga bisa jadi banyak ya, informasi A, informasi B, informasi C, dan seterusnya. Nah, informasi yang baik itu yang seperti apa sih? Tentu yang benar dan verified ya, dapat diverifikasi, artinya jelas sumbernya, gitu ya, jelas dikeluarkan tanggal sekian, buktinya apa ya, itu verified namanya. Jadi benarnya itu bisa dibuktikan, ada buktinya, akurat, dapat diperiksa ya, lebih lengkap dan ringkas. Lengkap itu ya nggak ada yang berkurang, relevan. Ringkas itu tidak bertele, artinya informasi sesuai apa yang diminta, jadi nggak cerita kemana-mana gitu ya, tapi to the point, informasinya seperti ini gitu. Hemat biaya ini berarti informasi diperoleh secara efisien dan dapat dimengerti. Jadi dengan dana yang minim mestinya kita dapat informasi yang bagus dengan dana yang minim gitu misalnya. Jadi tidak usah mengeluarkan banyak biaya untuk sebuah informasi gitu. Artinya informasi itu mestinya murah ya, atau efisien, tidak mengorbankan sesuatu yang besar itu hanya untuk mendapatkan informasi. Up to date artinya saat ini, now ya, tepat waktu, apakah waktu berdasarkan kebutuhan historis sekarang atau masa depan. Jadi momennya tepat, seperti itulah kira-kira, now gitu. Dapat diakses artinya informasi dapat diperoleh dengan cara yang mudah, aksesibel ya. Jadi bisa diakses dengan enteng gitu ya, dengan mudah, menunya itu simple, mudah dimengerti, itu informasi yang baik dan jelas. Misalkan tulisannya hitam gitu ya, kalau ada informasi yang tulisannya nggak jelas itu kan juga kurang informatif ya. Nah sekarang kita ke jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama adalah Office Information System. Ini kita akan bahas ya. Office Information System atau OIS disebut juga Office Automation System. Dia menggabungkan berbagai teknologi untuk mengurangi pekerjaan manual yang diperlukan dalam mengoperasikan operasional kantor untuk meningkatkan produktivitas. Poinnya adalah menggabungkan berbagai teknologi di Office tersebut. Digunakan di semua tingkat organisasi yang menyebut antara lain faksimiil, pesan suara, email, aplikasi penjadwalan, pengolah kata, dan seterusnya. Tulang punggungnya adalah jaringan ya, karena memang dia menggabungkan antar sumber daya, menggabungkan apa yang menjadi pemproses di kantor tersebut. Jadi ini antarmukanya bisa banyak ya, bisa misalkan desktop atau berbasis web. Jadi satu kali membuka web itu sudah bisa menyakup semuanya. Otomasi yang sering disebut itu biasanya. Jadi ada sebuah sistem yang kalau staf membuka sistem tersebut itu semuanya ada di situ. Mau penjadwalan, kita mau ngobrol dengan yang lain, mau kirim pesan, kemudian membuka email, kemudian bisa sampai ngetik ya, pengolah kata, chatting dengan rekan sekantornya, itu bisa. Itu Office Information System atau Office Automation System.
Ini udah banyak nih tergantung kantornya. Kemudian transaction processing system TPS ya. Jadi transaction processing system itu adalah sistem yang hanya bertugas melakukan pencatatan transaksi. Sini disebutkan transaksi adalah peristiwa tercatat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis rutin yang dapat dicatat secara manual atau melalui sistem komputer dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan produk atau layanan di mana organisasi terlibat. Ada produksi, distribusi, penjualan, pesanan, bahan baku, karyawan, pajak, dan seterusnya. Sistem ini cenderung memiliki input dan output yang jelas dan ada penekanan pada efisiensi dan akurasi karena memang biar semuanya tercatat kemudian menjadi satu, jadi efisien dan akurat tersebut. Sistem pemrosesan transaksi merekam data tetapi tidak melakukan banyak hal untuk mengubah data menjadi informasi. Ya karena memang tugasnya dia hanya mencatat transaksi ya, membukukan transaksi kalau istilah manualnya gitu. TPS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang melacak transaksi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Transaksinya bisa offline biasanya ya konvensional gitu ya, dicatat, kemudian ada saatnya nanti input ke sistem. Ini mungkin masih ada yang toko-toko itu ya masih pakai seperti ini, jadi model notanya nanti angkanya, nomornya itu diurutkan, kemudian dibukukan, itu masih offline. Atau yang online, pakainya adalah OLTP ya, Online Transaction Processing. Dia adalah proses untuk yang waktu nyata, yaitu transaksi setiap saat transaksi itu terjadi dia akan dicatat di komputer secara online ya, jadi secara real time. Ini yang sering kita temui. Jadi transaksi masuk ya saat itu juga masuk ke database gitu. Kemudian transaksi terjadi dicatat, kemudian ada reportnya, kemudian nanti dia akan dilaporkan seperti itu. Contohnya deposit, pembayaran, order, reservasi dan seterusnya. Jadi transaction processing system bisa offline, bisa online. Cuman karena proses komputer seringnya online atau misalkan offline. Cuman nah ini seperti di penghujung hari setiap sore diinputkan atau setiap minggu diinputkan ke komputer, bisa jadi juga. Yang penting tidak dengan buku ya. Kemudian manajemen information system atau PS atau sering kita menyebutnya sebagai sistem informasi manajemen. Dia tugasnya mengorganisir, mendukung sebuah data agar menjadi informasi untuk mengambil keputusan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi ini lebih dari sekedar TPS. Kalau TPS mengenai transaksi, kalau MIS berinteraksi dengan TPS untuk menghasilkan laporan. Jadi MIS itu lebih besar, lebih luas dari TPS-nya. Kalau TPS itu kecil lingkupnya, dia kalau MIS ini bisa lebih besar lagi ya, fiturnya lebih banyak. Nah, jenis informasinya, jenis informasi dasar yang dihasilkan, yang pertama informasi terperinci, jadi ini detailnya, apapun ya, dia lebih detail. Kemudian ringkasan, hanya menggabungkan data ke dalam format, kemudian agar ringkasan itu bisa di report, bisa dilaporkan untuk informasi tertentu yang memang sifatnya itu ringkas gitu. Kemudian informasi pengecualian, ada filtering untuk melaporkan informasi. Misalkan ada sesuatu yang kalau biasanya ada tandanya gitu ya, ada flagnya, ada sesuatu yang dia itu tidak sama dengan yang lainnya. Nah itu namanya informasi pengecualian.
Informasi berkala itu menghasilkan informasi yang teratur, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan seterusnya. Itu dia sifatnya berkala. Jadi ini bisa disetting oleh user. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi permintaan. Nah, ini on demand ya. Jadi tergantung mintanya itu data informasi apa aja. Menghasilkan informasi sebagai tanggapan atas permintaan yang tidak terjadwal. Jadi dia lebih ke custom sesuai apa yang diinginkan oleh si peminta informasi. Kemudian ada Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan ya. Dia sama ya, tetapi prosesnya yang di dalamnya yang berbeda dengan DSS tadi. Sifatnya sama, dia mengumpulkan data kemudian memproses untuk mengambil keputusan. Cuman proses yang ada di dalam itu beda. Variasinya ada sumber data internal dan eksternal. Kalau internal itu ya dari data sendiri ya, dari penjualan, manufaktur, inventaris, penjualan, keuangan sendiri. Tapi kalau eksternal ya dari luar gitu, dari tren populasi, suku bunga mungkin, ada tarif konsumsi, harga bahan baku yang didapat dari luar sistem. Jadi DSS variasinya seperti itu. Atribut utama dari DSS itu model. Nah, kalau kita mau membangun DSS, model yang ada di sini itu harus jelas dulu. Mau gimana modelnya, mau menggunakan metode apa yang dipilih gitu. Model adalah representasi matematis dari sistem nyata. Menggunakan database DSS, mengacu pada file TPS dan MIS, serta data eksternal seperti stok, permintaan, berita, dan seterusnya. Jadi model itu sumber datanya ada internal, ada eksternal. Kemudian juga memungkinkan untuk mensimulasi manajer, seperti kita mengandai-andai ya, misalkan manajer bagaimana jika besok harganya atau bahan bakunya turun, nah itu disimulasikan dalam sebuah model seperti itu. Jadi lebih luas lagi dibanding misalnya MIS ya atau TPS. Dan biasanya DSS itu digunakan oleh manajer. Dan kalau sudah digunakan oleh manajer, namanya adalah Executive Information System. Ada lagi sebenarnya AIS, cuma dia mirip dengan DSS. Sehingga ini bisa dikatakan bagian dari DSS yang tugasnya hanya menyajikan informasi eksekutif aja, bersifat dia ringkasan. Jadi tidak ada lagi TPS ya, transaksinya berapa hari ini berapa, tapi hanya transaksinya ini apa aja, tapi dia hanya mencatat transaksi hari ini sekian, untungnya sekian, atau ada rugi, income-nya sekian, seperti itu. Di Executive Information System yang secara mudahnya seperti itu. Kemudian ada Expert System atau ES itu adalah sistem pakar yang dia bertanggung jawab untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan manusia dan meniru penalaran manusia dan proses pengambilan keputusan. Jadi sama untuk mengambil keputusan juga, mendukung mengambil keputusan juga, cuman yang dijalankan di dalamnya adalah sesuai dengan apa yang manusia lakukan dalam mendeteksi sesuatu, menalar sesuatu, dan seterusnya. Nah, dua komponen utama yang mendasari expert system ini adalah basis pengetahuan dan aturan inferensi. Ini harus ada ya. Basis pengetahuan itu kombinasi dari pengetahuan subjek dan pengalaman para ahli manusia. Ya, jadi pengetahuannya harus ada karena memang expert system. Jadi pakarnya itu harus dihadirkan di situ. Sistem pakar ya. Expertnya harus dihadirkan dari situ. Misalkan kita mau ini contohnya ada di sini. Nanti aturan inferensi itu seperangkat nilai logis yang diterapkan pada basis data pengetahuan ketika pengguna menggambarkan situasi kepakar. Nah, ini adalah aturan-aturannya, logikanya.
prosedurnya ada di sini semua. Sehingga apa yang menjadi pengetahuan tadi dimix ya, diatur oleh yang namanya aturan frekuensi, sehingga bisa menjawab apa yang menjadi nanti ketika dimintai informasi oleh user gitu ya. ES digunakan untuk mengambil keputusan di setiap tingkat dalam organisasi. ES juga digunakan untuk menyelesaikan situasi seperti mendiagnosis penyakit, mencari minyak ya dalam suatu kilang gitu, kadang membuat sup bahkan, dan seterusnya. Jadi untuk misalnya contohnya mendiagnosis penyakit apa? Penyakit dalam. Berarti harus dihadirkan dulu expert di bidang penyakit dalamnya itu untuk menerjemahkan ini, untuk menghasilkan basis pengetahuannya. Kadang kita harus butuh seorang dokter atau buku bahkan bisa untuk membuat expert system ini. ES sendiri adalah bagian dari AI ya, AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nanti kita akan bahas ini di materi selanjutnya, ya, khusus nanti di bidang komputasi. ES merasakan tindakan manusia, menggunakan asumsi logis dan pengalaman sebelumnya, kemudian mengambil tindakan sesuai untuk menyelesaikan tugas. ES dapat melakukan berbagai fungsi sebagai pengenalan, penalaran, dan respons. Jadi mirip manusia, karena memang dia meniru manusia untuk dijalankan di komputer seperti itu. Makanya dia bagian dari AI ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena memang ini yang harusnya ditangani atau dilakukan oleh manusia, dia dipasangkan di mesin, diinstalkan di komputer agar berjalan sama seperti yang manusia lakukan. Ya meskipun mungkin nanti akan ada pasti errornya, karena manusia itu kan otak, dan beda ya ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia lagi komputer itu. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.